Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini adalah jenis intuisi. Dia merasa bahwa orang itu agak istimewa dan akrab. Dia merasa ada hubungan darah di antara mereka. Ini membuat jantungnya melompat liar. Pikiran Shihao bergetar. Dia merasa sangat bersemangat. Ini bukan sesuatu yang terlihat melalui mata, melainkan jenis naluri, jenis keintiman bawaan. Itu adalah jenis perasaan yang sama dengan apa yang dia rasakan di Pulau Vian. Shihao sangat gugup. Dia tidak tahu apakah dia melihat orang yang salah. Itu karena pembudidaya itu terlalu muda, hanya terlihat berusia 20 atau 30 tahun, tidak menua sama sekali dan melonjak dengan energi darah. Dia jelas seorang pemuda. Penampilannya juga berbeda dari kakek 15. Apakah itu kakek? Dia mengeluarkan murid ganda, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya. Orang ini tidak menunjukkan penampilannya yang sebenarnya. Mengapa? Saya merasa dia sangat mirip, sejenis perasaan intim dari garis keturunan yang sama. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia merasa sulit untuk tenang. Namun, ketika ada begitu banyak orang di sini, dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Dia berdiri jauh, menggunakan murid ganda untuk mengamati orang itu. Dia menemukan bahwa murid pihak lain akan menjadi dalam dari waktu ke waktu, membawa jejak perubahan besar. Ini agak aneh, dan hanya dengan murid ganda dia menyadari perubahan ini. Shihao tetap tenang dan tenang, menggunakan catatan primordial sejati untuk menyembunyikan auranya. Tidak ada yang bisa mendeteksi sesuatu yang berbeda darinya. Dia tampak sangat biasa saat dia diam-diam memperhatikan orang itu. Segera setelah itu, dia melihat orang itu secara tidak sengaja melihat ke arah orang-orang gunung abadi, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ini membuat pikiran Shihao bergetar. Mungkin ini benar-benar kakeknya. Bahkan pada titik kritis ini, kakeknya masih datang? Mungkin dia masih ingin melihat si Ziling dan yang lainnya, enggan menyerah pada emosi itu. Shihao memperhatikan bahwa pemuda ini yang secara tidak sengaja terdeteksi olehnya mendaftar untuk mengambil salah satu dari 3.000 slot yang ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam rahasia. Apa yang kakek coba lakukan? Mungkinkah dia ingin melihat Qin Hao dan mengambil kesempatan di mana mereka bisa sendirian? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, pikiran Shihao bergetar. Ini tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Dia dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri dan diam-diam menganalisis situasinya. Dia ingin memastikan apakah ini kakeknya atau bukan. Pada akhirnya, dia merasa bahwa dia bisa memastikan dengan 70% kepastian bahwa ini adalah kakeknya. Shihao bisa menebak bagaimana perasaan kakeknya, dan dia perlahan mengerti. Kakek 15 merasakan emosi yang luar biasa, tetapi dia tidak ingin berinteraksi dengan gunung abadi. Dia hanya ingin diam-diam melihat bagaimana cucunya yang lain sebenarnya, jadi dia akan memasuki dunia rahasia dan diam-diam melihatnya. Kakek, Shihao merasa agak sakit di dalam untuknya. Kakek 15 benar-benar mendaftar, ingin memasuki dunia rahasia. Lengannya yang patah, mungkinkah itu tumbuh kembali? Ini adalah satu-satunya bagian yang tidak masuk akal, karena sedikit berbeda dari diri unik kakek 15. Namun, Shihao memikirkan hal-hal yang dikatakan kakeknya. Dia memperoleh darah sejati penguasa iblis dan memurnikan sebagian darinya, yang menghasilkan efek yang cukup besar. Itu sama dengan obat berharga yang luar biasa. Jika dia punya waktu dan terus menyempurnakannya, mungkin dia bisa menumbuhkan kembali dagingnya. Dapatkah ini menjadi alasan? Namun, tidak banyak hari yang berlalu.
Perubahannya agak terlalu cepat, membuatnya agak ragu. Selain itu, penampilan kakek 15 juga sangat berubah, dan dia masih muda dan bersemangat. Dia jelas seorang pemuda. Bahkan dengan murid ganda, dia tidak melihat terlalu banyak, membuatnya cukup bingung. Kakek telah mengatakan bahwa dia memperoleh sejenis simbol dari darah asli penguasa iblis. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun, pemuda ini tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Klan Qin, malaikat cahaya, dan lainnya yang ingin melenyapkannya tidak boleh mengasosiasikannya dengan kakek 15. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Shi Hao berjalan untuk mendaftar. Dia juga akan masuk ke dalam dan mengikuti. Pemuda, ini yang kemungkinan besar adalah kakeknya. Dia akan menemuinya di dalam dan mengkonfirmasi ini. Di tanah luas di luar kota, orang-orang berkumpul, memenuhi tempat ini dengan padat. Tidak diketahui persis berapa banyak makhluk yang ada di sini. Setiap sekte berkontribusi untuk menjaga ketertiban. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memilih yang terbaik secara terpisah. Ada hampir 10.000 individu di setiap kelompok, dan seperti itu, mereka masih berakhir dengan 60 hingga 70 kelompok. Ini membuat semua orang merasa terpana. Makhluk yang mendaftar agak terlalu antusias. Biarkan saya katakan sekali lagi. Mereka yang berusia lebih dari 100 tahun tidak dapat mendaftar. Kita harus meminta para ahli yang menyalakan api ilahi mereka untuk mundur juga. Jangan buang waktu semua orang. Seorang master sekte sangat bermartabat dan mengesankan, mentransmisikan suara keras ini. Dia dengan dingin menyapu semua orang. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, membuat semua orang merasa tercekik. Origin Sky Secret Realm memiliki hukum alam khusus yang memungkinkan mereka yang telah menyalakan api ilahi mereka untuk masuk. Namun, jumlahnya terbatas, dan gunung abadi serta sekte lainnya pasti tidak akan memberikan slot ini kepada orang luar. Seleksi dimulai. Sebuah formasi besar bersinar, melepaskan simbol hijau dan menciptakan hamparan kabur. Ini adalah sidang pertama. Hanya para jenius yang berhasil melewati uji coba ini yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes. 10.000 individu dari kelompok pertama bergerak bersama, bergegas ke formasi itu. Begitu orang-orang ini masuk, kabut membubung ke langit. Semua orang berhamburan. Formasi itu luas dan tak terbatas. Banyak orang langsung tersesat. Pada akhirnya, hanya 1.000 orang yang berhasil melewatinya. Banyak orang terengah-engah, lelah sampai pingsan. Formasi ini sangat dalam, membuat mereka kelelahan. 8 atau 9.000 sisanya terjebak dalam formasi. Beberapa orang pingsan karena kelelahan. Ini adalah formasi kebingungan besar yang mengejutkan. Sangat sulit. Semua orang menghela nafas dan berkata. Namun, mereka tahu bahwa memang begitulah seharusnya. Hanya ada 3.000 slot, yang berarti kebanyakan orang akan musnah. Kelompok kedua, kelompok ketiga, mereka semua seperti ini. Dari 10.000 yang masuk, hanya 1/10 yang berhasil lolos. Pemuda yang diduga kakek 15 ditempatkan di kelompok 21. Begitu dia masuk, dia dengan mulus berhasil menyeberang, tidak membuat Shi Hao terlalu khawatir. Giliran Shi Hao. Dia berada di kelompok 49. Setelah dia memasuki formasi, kabut besar menutupi langit, disertai dengan ratapan hantu yang menyerang indera ilahi seseorang. Ilusi meletus satu demi satu. Shi Hao sengaja tidak bergerak secepat itu, sengaja memperlambat dirinya. Namun, dia masih berhasil melewatinya dengan lancar. Dari 6 hingga 700.000 makhluk, hanya sekitar 60.000 individu yang tersisa. Mereka semua adalah tokoh terkenal. Namun, masih terlalu banyak,
karena hanya ada 3.000 slot. Apakah kamu bercanda? Bukankah mereka mengatakan bahwa ini hanya pertemuan skala kecil yang terhormat? Mengapa begitu banyak ahli bergegas? Beberapa orang kesal. Yang agak mengejutkan adalah semua orang melihat Tao Te dengan tenang berdiri di sana, membuat bulu halus semua makhluk di dekatnya berdiri. Ini adalah jenis tekanan tanpa bentuk. Makhluk tertinggi muda Tao Te Race, mengapa dia juga keluar dari isolasi? Ini tidak masuk akal. Jumlah slot awalnya kecil, dan sekarang, bahkan para jenius surgawi dari ras yang begitu hebat ada di sini untuk bertarung melawan mereka untuk memperebutkannya. Sangat mungkin bahwa itu mungkin secara tidak sengaja menyapu sejumlah besar pembudidaya. Itu membuat semua orang merasakan ketidakberdayaan. Seseorang berteriak dari sisi lain. Seorang wanita muda berpakaian putih muncul yang memancarkan cahaya lembut dari seluruh tubuhnya. Dia memiliki mata dan gigi yang indah, dan dia bersinar cemerlang seperti batu giok. Itu cukup menimbulkan keributan. Itu gadis peri nomor 1 Munjet Hareres. Seseorang seharusnya tidak melihat ini sebagai nama yang tidak sehebat yang lain. Ini jelas merupakan balapan yang sangat kuat. Setelah ahli paling kuat dari Munjet Hareres meninggal, itu berubah menjadi bulan perak yang menggantung di langit. Kemudian, pohon anggur ilahi emas muncul, serta anggrek berwarna hitam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mundur. Yang pertama berasal dari Sun God Vine Palace, dan yang terakhir berasal dari tanah terlarang, Black Orchid Mountain. Mereka adalah ahli jenis tanaman, serta jenius ras mereka. Mereka adalah yang terburuk untuk diprovokasi. Orang-orang gunung abadi buru-buru muncul, meminta makhluk-makhluk hebat ini untuk ikut bersama mereka. Ini cukup membuat keributan. Sebenarnya ada beberapa makhluk muda tertinggi yang datang tanpa diundang, membuat semua orang semakin bersemangat dan penuh harapan. Semua orang mengerti bahwa perebutan kekuatan bakat luar biasa dari dunia rahasia pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Tes kedua dimulai, tes kekuatan. Ada beberapa prasasti batu di depan. Setiap orang diharuskan untuk menghancurkan mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan memeriksa seberapa kuat kekuatan pertempuran mereka sebenarnya. Shi Hao telah meninggalkan bekasnya di monumen Dewa Penguasa Iblis, jadi dia secara alami tidak takut bahwa dia tidak akan lulus ujian ini. Sebaliknya, dia harus berhati-hati agar tidak merusak monumen ini. Akibatnya, dia berada di peringkat 2.900 atau lebih, hampir tidak berhasil. Itu karena dia terlalu membatasi dirinya sendiri. Sangat berbahaya. Ini membuat Shi Hao merasa tercengang. Dia hampir tidak berhasil masuk ke dunia rahasia. Dia sedikit terdiam. Pemuda, itu secara alami berlalu dengan lancar beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, yang gagal berjumlah ratusan ribu. Mereka sangat sedih. Itu pun belum termasuk figur generasi tua yang tidak memenuhi syarat. Bisa dilihat betapa hebatnya efek awal dari ranah rahasia ini. Untuk mencegah kecelakaan terjadi dan untuk mencegah kalian semua saling berhadapan, itulah mengapa batas ini ditetapkan. Seorang master sekte yang penuh semangat berkata, suaranya bergema di udara. Dia menyapu matanya ke semua orang dan berkata, saya akan mengulangi sekali lagi di sini. Origin Sky Secret Realm sangat berbahaya dengan semua jenis serangga ilahi dan binatang buas. Ada bahaya fatal tergeletak di setiap sudut. Kalian semua harus mempertimbangkan kembali dengan benar jika ingin masuk. Tidak ada yang mundur. Mereka semua menetapkan pikiran mereka untuk mencari peluang alam yang besar. 2 hari kemudian, waktu untuk membuka dunia rahasia tiba. 108 bintang besar muncul di langit satu demi satu, membawa energi kacau saat mereka berputar di langit. Akhirnya, mereka tiba-tiba membentuk 2 garis, berpotongan menjadi salib. Kekosongan itu terputus oleh salib.
energi kacau merasuki udara. Kemudian, cahaya abadi yang indah melonjak keluar. Hamparan kecemerlangan muncul di kedalaman kabut. Itu adalah gerbang yang sudah dibuka. Itu terbentang di langit yang tak terbatas. Semua orang sangat terguncang. Mereka benar-benar perlu melakukan ini untuk membuka alam rahasia, menggunakan 108 bintang, menghubungkan mereka menjadi salib untuk membuka lorong. Seolah-olah mereka akan memasuki langit berbintang dan mencapai pantai lain. Sekelompok talenta muda luar biasa muncul, semuanya luar biasa. Mereka semua menempati arah mereka sendiri, dikelilingi oleh simbol. Mereka seperti sekelompok raja surgawi yang turun ke dunia ini. Setelah ranah rahasia dibuka, mereka diundang terlebih dahulu. Ini memungkinkan mereka untuk selangkah lebih dekat ke keberuntungan alami yang besar. Bintang-bintang berkelap-kelip. Ini semua adalah pemuda tertinggi dari berbagai provinsi. Salah satu dari mereka yang muncul di dunia akan menghasilkan efek yang mengguncang dunia, namun hari ini, mereka semua berkumpul seperti awan. Ini jelas merupakan pertemuan terhormat yang luar biasa. Orang-orang ini semua adalah anak-anak takdir. Mereka semua memiliki kekayaan besar mereka sendiri. Hari ini, mereka saling berhadapan untuk pertama kalinya. Siapa orang nomor satu yang sebenarnya? Siapa yang bisa menjadi tak tertandingi? Semua ini akan terungkap di alam rahasia. Bakat luar biasa akan bersaing untuk supremasi, dan pemuda ahli tertinggi akan saling berhadapan. Semuanya akan terungkap dari sini. 108 bintang membentuk salib, memotong kekosongan. Gerbang Dao sangat besar. Apa yang ada di baliknya adalah hamparan kecemerlangan. Ada sebuah altar di dalam gerbang. Begitu mereka melangkah ke sana, itu akan membawa mereka ke wilayah lain di alam rahasia ini. Tokoh-tokoh besar dari masing-masing sekte secara pribadi berjaga-jaga untuk mengawasi tempat ini. Mereka memimpin talenta luar biasa dan jenius surgawi ini masing-masing ke altar, mengirim mereka ke berbagai daerah. Tidak ada yang ingin pemuda tertinggi ini berbenturan begitu mereka masuk. Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi pertempuran yang kacau balau. Setiap bakat luar biasa yang naik ke altar diberi tulang binatang putih murni, membuat kerumunan di luar sedikit bingung. Ini adalah benda suci yang sebelumnya dibawa keluar dari alam rahasia. Setelah disempurnakan dengan hati-hati oleh Dewa Surgawi Abadi, itu mengembangkan jenis penggunaan yang dapat melindungi hidup Anda. Seseorang mengatakan ini dengan lembut, membuat pikiran banyak orang bergetar. Mereka dengan hati-hati bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jenis gigi tulang binatang putih murni ini adalah simbol kehidupan yang langka. Jika seseorang terbunuh di alam misterius, itu bisa mati di tempat pemiliknya dan juga mengirim mereka kembali ke altar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak. Simbol kehidupan ini terlalu berharga. Sementara itu, mereka semua merasa tidak puas di dalam hati. Ini agak terlalu tidak adil. Tanpa jenis simbol kehidupan ini, apakah menurutmu anak-anak suci warisan abadi itu, bakat luar biasa, dan wanita suci akan mengambil risiko? Seseorang menghela nafas dan berkata, ini adalah kenyataan. Simbol gigi binatang hanya bisa digunakan sekali. Mereka yang memegangnya akan dibawa kembali ke altar setelah dibungkus dengan simbol. Jika mereka bersikeras memasuki alam rahasia langit asa lagi dan mereka terbunuh lagi, maka mereka hanya bisa mati. Setelah ditebang sekali dan diberi kesempatan lagi, masih ada orang yang mau mengambil risiko untuk masuk lagi. Itu tergantung. Beberapa talenta luar biasa sangat percaya bahwa mereka tidak tertandingi menghadap ke provinsi. Jika mereka mati secara tidak sengaja atau terbunuh oleh serangan diam-diam, mereka mungkin akan membantai mereka untuk masuk kembali. Banyak orang menatap ke langit. Mereka hanya bisa merasa iri terhadap perlindungan pemuda tertinggi ini,
karena orang-orang ini telah lama membuktikan diri dan hidup mereka cukup berharga, layak dilindungi seperti ini. Kemudian, semua orang menjadi terpana. Giliran pemuda hebat Istana Abadi untuk naik ke altar, tetapi dia membawa seorang pria dan wanita bersamanya yang memiliki usia yang sama. Para tetua yang menjaga pintu alam rahasia agak ragu-ragu, tetapi mereka masih setuju untuk membiarkan mereka masuk bersama. Kenapa dia akhirnya membawa asisten? Di bawah, banyak orang tidak puas dan berdiskusi dengan tenang. Dengan sifat pewaris Istana Abadi, dia secara alami tidak menginginkan pembantu. Mereka adalah dua pelayan, keduanya ahli yang sangat tangguh yang lebih kuat daripada banyak anak suci dan wanita suci sekte besar. Bakat alami mereka sangat menakjubkan. Membawa mereka masuk adalah membuat mereka mencari peluang alami mereka sendiri. Istana Abadi benar-benar bukan tipe orang kuat yang normal. Mereka bahkan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Periu Chen tidak berjalan bersama dengan pewaris Istana Abadi, karena semua jenius surgawi muda telah dipisahkan, ditempatkan di wilayah mereka sendiri. Beberapa waktu akan berlalu sebelum mereka bertemu satu sama lain, dan kemudian bentrokan hebat akan terjadi. Teng Yi dari klan Viregold duduk di kehampaan, di belakangnya ada matahari besar yang menyala dengan cahaya yang berapi-api. Dia juga masuk. Kemudian, Tao Ti, Sun God Fine, Child of Light, dan yang lainnya naik satu demi satu. Di belakang mereka, kilat menyambar di udara. Petir tinju seseorang bisa menerangi langit. Itu pasti anak petir. Kemudian, orang yang dikabarkan memiliki darah kental saat lahir, Shen Gu yang bisa menembus semuanya muncul. Di punggungnya ada sepasang sayap emas. Dia juga muncul, melangkah ke altar. Penyihir dengan karakter unik dan wajah liciknya berjalan melewati gerbang dengan santai, tidak terlihat khawatir sedikit pun. Huang Wu memiliki aura yang kuat di sekelilingnya yang membuatnya tampak sedikit mendominasi. Seluruh tubuhnya ditutupi simbol, membuatnya tampak tidak jelas. Dia juga menyeberang. Kemudian, Qin Hao muncul. Dia adalah yang termuda di sini, baru berusia 14 atau 15 tahun. Namun, sosoknya tinggi dan ramping, membuatnya tidak jauh lebih pendek dari orang dewasa. Itu, banyak orang melebarkan mata mereka. Mereka melihat bahwa dia mengenakan pakaian perang 5 warna. Itu terbentuk dari 5 jenis logam ilahi dan memancarkan cahaya keberuntungan. Energi 5 warna mengalir ke langit. Jadi seperti ini. Itu adalah pakaian perang umur panjang. Beberapa orang berteriak keheranan. Ini berasal dari tangan Dewa Surgawi Abadi, satu set pakaian perang yang luar biasa yang dia sempurnakan sendiri. Terlepas dari seberapa tinggi kultivasi Anda, setelah memakainya, itu bisa mempromosikan alam kultivasi seseorang ke seluruh alam besar. Sebelumnya, banyak orang memiliki keraguan mereka, karena meskipun bakat alami Qin Hao mengabaikan 10 provinsi, bagaimanapun, dia masih muda dan belum mencapai ranah ahli tertinggi. Bertukar petunjuk seperti ini mungkin akan membuatnya terkena pukulan. Mungkin, banyak orang telah lama berencana untuk mengujinya, melihat betapa menakjubkannya kedua tulang abadi itu. Sekarang, semua orang mengerti bahwa Gunung Abadi telah lama membuat persiapan. Tidak heran mereka mengundang anak-anak suci, talenta luar biasa, wanita ilahi, dan lainnya untuk membandingkan dan belajar dari satu sama lain. Dengan pakaian pertempuran umur panjang ini, mereka bisa bertarung di ranah kultivasi yang sama. Kemudian, Moon Jade Hare, Black Orchid, Golden Luan, dan talenta surgawi klan lainnya juga masuk satu demi satu, masing-masing memasuki tempat yang terpisah. Kemudian, giliran beberapa sekte besar klan Qin dan provinsi 5 elemen. Ranah rahasia awalnya milik kekuatan terbesar provinsi ini. Mereka mengirim murid-murid mereka ke dalam. Selain itu,
Yang membuat orang lain terdiam adalah bahwa tidak ada kekurangan pembudidaya yang telah menyalakan api ilahi mereka di antara orang-orang ini. Meskipun tidak banyak, mereka menempati semua slot yang diizinkan oleh ranah ini. Akhirnya, giliran 3.000 pembudidaya dari dunia luar. Mereka adalah kelompok terakhir yang melanjutkan perjalanan mereka. Tingkat atas yang menjaga gerbang mulai mendistribusikan orang-orang ini, menempatkan mereka ke berbagai wilayah. Setiap wilayah memiliki sejumlah orang yang ditugaskan. Tentu saja, setiap daerah memiliki bakat yang luar biasa, dan kemudian mereka dipasangkan dengan kelompok ahli ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terdiam. Beberapa individu tidak bisa membantu tetapi merasa ingin berbalik. Apa yang disebut keberuntungan alami yang hebat tidak semudah itu untuk diperjuangkan. Tiba-tiba, gerbang bersinar. Seorang kultivator diledakkan. Angka-angka tingkat yang lebih tinggi menatapnya dengan dingin. Salah satu penatua berkata, kualifikasi Anda telah dicabut. Semua orang tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi keributan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kualifikasi adalah milik Anda sendiri dan Anda tidak dapat menggunakan artefak magis spasial untuk membawa orang lain masuk. Anda melanggar peraturan. Penatua menunjuk dengan jarinya. Cahaya ungu bersinar tanpa batas, mengelilingi orang ini. Sebuah kuali kecil terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian terbalik, menjatuhkan beberapa individu. Semua orang terdiam. Kultivator ini merasa malu. Dia membawa teman-temannya bersamanya dan segera melarikan diri. Mampu menjaga hidupnya sudah tidak buruk. Shi Hao melihat ini dengan jelas dan menghela nafas dengan penyesalan. Dia tahu bahwa dengan tokoh tingkat master sekte yang mengawasi tempat itu, pasti tidak ada cara untuk mendapatkan trik murahan. Awalnya, dia masih memiliki Silver Phoenix yang sedang tidur, tetapi sebelumnya, dia memberikannya pada serangan ilahi yang dilakukan bersama dengan Kaisar Kupu-Kupu untuk mempertahankannya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pemuda yang diduga kakeknya sudah dikirim, jadi mereka berdua pasti tidak akan berada di tempat yang sama. Dia perlu menghabiskan waktu mencarinya. Karena Shi Hao menyimpan terlalu banyak kekuatan selama tes kekuatan, dia berada di peringkat paling bawah. Rombongan ini langsung dikenali begitu mereka berjalan mendekat. Sosok-sosok besar yang mengawasi gerbang memandang mereka dengan dingin, benar-benar seperti sedang melihat sekelompok ikan campuran. Beberapa dari mereka bahkan mendengus dingin. Izinkan saya mengatakannya sekali lagi. Di dalam sangat berbahaya. Sosok hebat berbicara dengan dingin. Jelas bahwa dia berpikir bahwa kelompok orang ini terlalu rendah dan kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Dari samping, seorang lelaki tua benar-benar tertawa dengan cara yang agak dalam. Dia secara pribadi melihat Shi Hao dan yang lainnya melalui altar. Kalian semua harus pergi ke wilayah istana setan api saya. Matanya membawa semacam kedinginan, juga semacam penghinaan. Ini benar-benar memperlakukan mereka seperti ikan campuran. Jika dia mengirim orang-orang ini ke wilayah istana setan api, orang-orang itu tidak akan menerima banyak ancaman. Sesepuh lainnya merasa agak menyesal. Jika mereka memikirkan hal ini, mereka akan memperebutkan kelompok ini. Ikan rucah ini tidak memiliki banyak kekuatan bertarung dan akan membiarkan murid sekte mereka sendiri mendapatkan hasil panen yang lebih banyak. Tunggu sebentar. Seseorang berteriak, merasa ini tidak adil, ingin merebut kelompok orang yang menduduki peringkat terakhir ini. Shi Hao tidak bisa berkata apa-apa. Mereka benar-benar tidak memperlakukan kelompok orang terakhir ini seperti apapun. Ini agak terlalu jelas, hanya memandang rendah mereka. Namun, dia juga mengangguk dalam hati. Simbol yang terekam dalam True Primordial Record benar-benar luar biasa, menyembunyikan auranya tanpa mengungkapkan kekuatan ketuhanannya yang sebenarnya. Bahkan orang-orang tua ini tidak bisa melihatnya.
Dari 3.000 slot untuk dunia luar, tidak ada yang mau memilih orang di depan. Mereka sebagian besar dikirim ke daerah talenta luar biasa itu. Senior sekte besar ini semua ingin memperebutkan kelompok Shihao, membuat banyak dari para pembudidaya yang antusias ini juga merasa tidak bisa berkata-kata. Jangan buang waktu dan bergegaslah. Seorang master sekte tua berbicara dari kejauhan. Kami tidak ingin pergi lagi. Kami bersedia mundur. Beberapa orang menjadi sedih. Ini terlalu jauh, dan semuanya pasti tidak terlihat baik untuk mereka. Mereka tidak akan masuk ke dalam. Situasi seperti ini membuat orang lain tidak tahu harus berkata apa. Apakah yang lain masih ingin masuk? Seorang penatua yang tidak dapat memenangkan hati orang yang bertanya. Saya masih ingin masuk. Jawab Shihao. Di dalam sangat berbahaya. Seorang tetua berkata. Saya tidak berani mati untuk bersaing dan membunuh. Paling-paling, saya hanya akan memetik sedikit ramuan obat, jawab Shihao. Kalau begitu pergi saja. Seseorang berkata. Mulai formasi transportasi dan menuju wilayah istana setan api saya. Orang tua Fire Devil Palace dengan tidak sabar mengirim orang yang tersisa ke dalam. Rumor mengatakan bahwa makhluk istana iblis api adalah bangau bersayap merah yang kuat. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Shihao menghilang ke dalam, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas saat dia bergumam dalam hati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.